ini adalah soal ilustrasi nih mengenai dana darurat nih kayak gimana sih perhitungannya, atau juga mungkin menyiapkan dana pensiun ya. Ini kita misalnya terima penghasilan kadang-kadang suka bingung nih mau diapain, ngerasanya kayak oh mau beli ini mau beli itu, tapi ternyata mungkin kita udah harus mulai bijak ya, apalagi di usia-usia seperti sekarang untuk bisa bikin apa namanya catatan-catatan khusus ya, atau mungkin menabung dan juga berinvestasi. Seperti apa sih Mas Ai, silakan. Iya Sinta, jadi segala hal tentang perencanaan keuangan itu banyak sekali yang harus kita persiapkan memang. Tapi ada 2 poin penting ya Sinta yang memang kita harus persiapkan secara concern gitu ya, secara serius. 2 hal ini menyangkut ketidakpastian dua-duanya nih. Ketidakpastian masalah yang darurat, ketidakpastian masalah ketika kita pensiun. Nah ini yang paling penting nih. Yang pertama kita coba ilustrasikan gimana sih, kadang sering muncul pertanyaan, gimana ya caranya mempersiapkan dana darurat, rumusnya apa ya? Berapa sih dana darurat yang harus kita persiapkan gitu ya? Nah, rumus sederhana yang secara umum banyak orang tahu adalah dana darurat itu yang harus kita persiapkan ketika kita masih single adalah 6 kali pengeluaran rutin setiap bulan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say pengeluaran rutin kita sebulan 10 juta gitu ya. Berarti dana darurat yang harus kita persiapkan tinggal dikali 6 aja nih, Sinta. Waduh. Berarti 60 juta kita harus punya dana darurat ya. Nah, tapi buat orang yang sudah berkeluarga gitu ya, let's say dia suami istri nih, belum punya anak nih. Dia harus mempersiapkan 12 kali dari pengeluaran rutin per bulan gitu. Jadi kalau dia tadi spendingnya atau pengeluaran rutin sebulannya 10 juta, berarti dia harus mempersiapkan dana darurat itu 10 juta dikali 12. Berarti senilai 120 juta dana daruratnya. Nah, ketika dia sudah berkeluarga dan punya anak, jauh lebih besar lagi dong resikonya. Karena resiko yang ditanggung mungkin bisa 3 orang, 4 orang, atau lebih gitu. Nah, biasanya secara umum itu adalah 18 bulan yang harus dipersiapkan untuk dana darurat dia dari pengeluaran rutinnya per bulan gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan dia 10 juta, yang harus dipersiapkan adalah 10 juta dikali 18. Sama dengan 180 juta gitu ya. Nah, mungkin buat orang-orang yang penghasilannya lebih besar dari 10 juta, let's say 15 juta, 20 juta ke atas, itu akan tidak jadi isu, maksudnya lebih mudah gitu ya. Jadi dia masih ada sisa untuk spare gitu ya. Tapi kalau yang pas-pasan 10 juta, apalagi di bawah ini akan jadi isu kan. Wah, ketika jadi keadaan darurat, dia pasti nggak akan bisa mengcover. Kalau dia nggak punya cash flow, atau nggak punya cash gitu ya untuk mengcover keadaan daruratnya, yang pertama dia lakukan apa? Pasti dia mencairkan tabungannya. Kalau dia nggak punya tabungan, pasti dia mencairkan investasinya. Kalau dia nggak punya investasi, dia menjual asetnya. Kalau dia nggak punya aset, ngutang. Nah ini kan bahaya nih. Kalau sudah utang urusannya, ya tinggal nanti kemampuan bayarnya gimana. Kalau makin berat, bisa mengarah ke kebangkrutan. Belum lagi bunganya ya. Iya, makanya dana darurat ini adalah salah satu faktor paling penting dalam merencanakan keuangan. Sebelum hal-hal lainnya seperti investasi, proteksi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Ini ilustrasi untuk dana darurat ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah terkait dana pensiun ya. Nah, ini nih. Nah, dana pensiun ini biasanya seringkali disebut dengan nest egg dari bahasa perencanaan keuangan. Jadi kita harus mempersiapkan nest egg atau telur emas gitu ya. Nah, rumusnya adalah biasanya adalah pengeluaran rutin per bulan dikali 25. Sinta. Jadi kalau tadi kita ambil pengeluaran rutinnya 10 juta, berarti dana pensiun yang harus dipersiapkan adalah 10 juta dikali 25. Nah, sama dengan 250 juta. Iya. Gitu. Ini belum termasuk dikalikan inflasi. Rata-rata 6%. Gitu ya. Nah, kenapa 25? Kenapa 25? Karena di sini rata-rata usia hidup seseorang ketika dia pensiun sampai dia meninggal dunia, itu nggak lebih dari 25 tahun. Biasanya rata-rata ya, walaupun ada yang lebih dari 25 tahun. Let's say usia pensiun 56. Kalau kita tambahkan 25, berarti kan sekitar 81. Ya, jarang orang yang hidup sampai usia 81. Rata-rata biasanya 76, 75 gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ini dikaitkan dengan ada rumus yang secara global diadopsi adalah rumus the 4% rules. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan ini ya,
nest egg kita dengan perhitungan pengeluaran bulanan dikali 25, nah kita ambil 250 juta misalkan ya, dana pensiun yang kita siapkan. Ketika kita pensiun, kita gunakan 4% dari dana tersebut, ya. Dana ini kita taruh di instrumen investasi ya asumsinya. 4% returnnya tanpa mengurangi pokok itu tidak akan habis selama kita hidup. Itu rumusannya. Kenapa? Karena ini akan terus menggulung. Investasinya kita cari yang paling rendah aja itu kayak reksadana pasar uang misalkan gitu ya. 6% let's say. Kalau kita ambil 4% aja setiap tahun, itu masih cukup. Dan itu kita bisa bertahan sampai usia meninggal dunia. Ini rumus standar baku yang diadopsi oleh para perencana keuangan di berbagai belahan dunia. Tentunya banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya Sinta, seperti inflasi gitu ya, tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan gaji, dan masa usia dari produktif sampai pensiun berapa lama gitu ya. Lalu masa dia pensiun sampai meninggal berapa lama, itu juga bisa dimodifikasi tergantung orangnya masing-masing. Nah itu mungkin akan lebih spesifik lagi, nih secara umum aja kita ilustrasikan gitu ya. Oke.